selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat bolu kukus bentuk kura-kura. Tampilannya cantik banget, bentuknya gemesin, menul-menul. Dulu pernah lihat ada yang jual di bakulan kue, laris manis karena bentuknya yang imut dan lucu. Anak-anak kecil pasti suka. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu cetakan bolu kukus bentuk kura-kura yang seperti ini. Ini aku beli online, nanti linknya bisa lihat di description box ya. Kemudian kita oles tipis dengan minyak sayur agar kuenya nanti tidak lengket ya. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya. Pertama kita mau campur bahan basahnya dulu ya. Siapkan 100 ml santan, lalu tambahkan 100 ml minyak sayur. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam. Selanjutnya ini diaduk rata. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 3 butir telur. Kita pecahkan telur, masukkan ke dalam mangkok mixing. Kemudian masukkan 125 gram gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan 1 sendok teh SP. Sekarang kita mixer sampai mengembang, kental dan berjejak. Nah, setelah adonannya mengembang, kental dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya ya. Selanjutnya masukkan 175 gram terigu protein rendah. Kemudian tambahkan 30 gram tepung maizena. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya saring campuran tepung, kita masukkan dulu sebagian. Sekarang aduk balik adonan sampai tercampur rata. Boleh diaduk dengan mixer dengan kecepatan rendah. Selanjutnya ambil adonan basah. Kemudian masukkan beberapa sendok adonan telur. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Sekarang masukkan adonan basah ke dalam adonan telur. Nah, dengan cara ini mencampur adonan basahnya jadi lebih mudah tercampur rata dan homogen. Selanjutnya ini kita aduk balik sampai tercampur rata. Sekarang masukkan sisa campuran tepung. Kemudian aduk balik sampai tercampur rata dan homogen. Nah, ini adonannya ya, sudah tercampur rata, konsistensinya kental seperti ini. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Satu bagian adonan ini aku kasih warna pink. Kemudian yang ini aku kasih warna hijau muda. Adonan yang terakhir aku kasih warna oranye. Selanjutnya kita aduk sampai warnanya tercampur rata. Setelah itu kita masukkan adonan ke kantong plastik segitiga, kemudian diikat seperti ini.
Kemudian kita isi adonan kue ke dalam cetakan kura-kura. Masukkan adonannya berselang-seling ya, agar nanti hasil akhirnya bagus dengan warna pastel yang lembut dan bernuansa ceria yang disukai oleh anak kecil. Selanjutnya, panaskan klaket atau panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan bolu kukus kura-kura. Kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Nah, ini dikukus 15 menit ya dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, menul-menul banget ya. Sekarang kita angkat kuenya. Sekarang kita keluarkan kue dari cetakan. Nah, bentuknya lucu sekali, gemes ya, dan warnanya juga cakep. Bocil pasti suka. Selanjutnya, untuk membuat motif mata, kita siapkan pasta coklat atau pewarna makanan coklat atau hitam. Kasih air sedikit ya, kemudian siapkan juga tusuk gigi. Sekarang kita ambil satu bolu kukus kura-kura, lalu buat titik di bagian mata seperti ini. Nah, jadinya lebih cakep kan? Selanjutnya, untuk ide jualan, siapkan plastik OPP yang ada silnya seperti ini. Ini aku pakai yang ukuran 11 cm x 11 cm. Kita masukkan bolu kukus kura-kura, kemudian ini ditutup rapat, lalu beri stiker atau nama toko. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini bentuk bolu kukusnya, gemoy, imut-imut, warnanya bagus. Terus tekstur kuenya lembut dan kempus-kempus. Suka banget, sampai rasanya nggak tega mau dimakan ya. Yuk kita cobain, rasanya enak, tekstur bolunya lembut, kempus-kempus, manisnya juga pas. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue putu ayu semangka yang lagi ngehit. Tampilannya sangat menarik, cantik banget, berbeda dengan putu ayu pada umumnya. Cara membuatnya mudah sekali, bisa banget buat ide bakwan kue. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Masukkan setengah butir kelapa parut ke dalam mangkok, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan, kita robek-robek ya agar aroma pandannya keluar. Kemudian ini kita aduk dulu agar garamnya tercampur rata. Setelah itu panaskan panci kukusan, kita kukus kelapa parut selama 15 menit. Kemudian siapkan mangkok mixer, kita pecahkan 2 butir telur. Lalu tambahkan 125 gram gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita tambahkan juga 1 sendok teh SP. Kita mixer ya sampai mengembang, kental dan berjejak. Nah, ini setelah adonan telurnya mengembang dan kental berjejak, kita matikan mixernya ya.
Selanjutnya, masukkan 150 gram terigu protein rendah. Tambahkan 2 sendok makan maizena. Kita tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Kita saring campuran tepung. Nah, sekarang kita aduk balik adonannya sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 130 ml santan instan. Sekarang kita aduk ya sampai tercampur rata dulu ya. Baru nanti kita masukkan sisa campuran tepung. Setelah tercampur rata, kita masukkan sisa campuran tepung sambil diayak. Nah, sekarang kita aduk lagi sampai adonannya tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kita masukkan dulu beberapa sendok adonan ke dalam minyak sayur, lalu diaduk asal tercampur rata. Setelah itu, masukkan ke dalam adonan. Selanjutnya, aduk adonan sampai tercampur rata dan homogen. Nah, ini konsistensi adonannya kental seperti ini. Kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Adonan yang lebih banyak ini diberi pewarna merah, lalu yang kedua kita beri pasta pandan dan yang satunya biarkan putih. Selanjutnya kita aduk adonan merah sampai warnanya merata ya. Kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Siapkan cetakan putu ayu. Kita oles dengan minyak sayur agar tidak lengket. Selanjutnya, agar mirip dengan semangka, kita tambahkan wijen hitam. Sebarkan wijen hitam ke dasar cetakan. Setelah itu, isi bagian dasar cetakan dengan adonan merah. Kita isi kira-kira sampai setengah cetakan. Setelah itu kita isi pinggirannya dengan adonan putih. Kita isi adonan putih ini di pinggirannya saja seperti ini. Setelah itu kita tambahkan kelapa parut. Kelapa parutnya kita isi di bagian tengahnya saja. Setelah itu semprotkan pinggirannya dengan adonan hijau, lalu kita tutup ya dengan adonan hijau. Nah, jadinya nanti seperti ini ya, mamis.
Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kue putu ayu semangka selama 20 menit dengan api sedang. Nah, setelah 20 menit kita angkat ya. Nah, hasilnya cantik banget, menul-menul. Setelah agak dingin, kita lepaskan kue putu ayu semangka dari cetakan. Nah, ini hasilnya cantik banget ya, mamis. Nah, sekarang kue putu ayu semangka sudah siap disajikan. Cantik banget ya buat hantaran. Kue ini lagi ngehit di Instagram karena tampilannya yang cantik dan menarik, banyak yang suka. Tekstur kuenya lembut, kita lihat ya bagian dalamnya. Nah, nih teksturnya lembut, kempus-kempus, ada isian kelapa parutnya, jadi rasanya seperti putu ayu ya, bukan bolu kukus biasa. Rasanya enak, lembut, kempus-kempus, manisnya pas. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lins Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Lins Cake Channel. Di video kali ini aku mau share resep brownies cheesecake tanpa DCC, no mixer, dan no oven. Hasilnya enak banget, tekstur brownies lembut dan nyoklat abis. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita buat dulu browniesnya. Siapkan 2 butir telur. Kita pecahkan telurnya, lalu masukkan ke dalam mangkok. Tambahkan 120 gram gula pasir. Masukkan 100 ml susu cair. Selanjutnya, tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Boleh ganti dengan minyak sayur ya. Tambahkan 1 sendok teh air jeruk nipis atau boleh ganti dengan cuka masak. Nah, sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang kita tambahkan 75 gram terigu protein rendah. Lalu masukkan 25 gram maizena. Tambahkan 20 gram coklat bubuk. Kemudian masukkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Sekarang kita ayak dulu campuran tepung, masukkan semua ya. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata dan homogen. Nah, seperti ini konsistensi adonan yang sudah tercampur rata. Selanjutnya kita ambil 1 sendok makan adonan untuk membuat motif. Sekarang kita siapkan loyang kotak ukuran 18 cm, tinggi 6 cm. Alas seluruh bagian loyang dengan baking paper, tidak perlu disemir dengan margarin. Selanjutnya kita tuang adonan brownies ke dalam loyang.
Kemudian kita aduk dan hentakkan loyang beberapa kali agar rata dan untuk mengeluarkan bubble yang terperangkap di dalam adonan. Panaskan klakat atau kukusan sebelumnya. Masukkan brownies, kita kukus selama 25 menit dengan api kecil. Aku tutup atasnya dengan serbet ya, agar tidak ketetesan uap air. Sekarang kita siapkan bahan buat lapisan keju. Ambil 125 gram keju oles. Kita masukkan ke dalam mangkok. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Masukkan 1 butir telur. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata dan sampai teksturnya lembut. Nah, jika adonan cheese sudah tercampur rata dan lembut, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan terigu. Sekarang kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah itu kita sisihkan dulu. Sekarang kita angkat dulu browniesnya. Kita lakukan tes tusuk ya. Nah, tidak ada yang lengket, artinya browniesnya sudah matang. Sekarang kita angkat. Selanjutnya tuang adonan cheese di atasnya, lalu kita ratakan. Kita rapikan dulu. Setelah itu tambahkan adonan brownies untuk membuat motif marmer. Nah, sekarang ini tinggal kita coret-coret ya, agar menjadi motif marmer. Panaskan klakat atau kukusan sebelumnya. Kita kukus brownies cheesecake selama 20 menit dengan api kecil. Aku tutup ya atasnya dengan serbet supaya tidak ketetesan uap air. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, yuk sekarang kita angkat brownies cheesecake-nya. Selanjutnya, tunggu kuenya agak dingin dulu ya, baru nanti kita keluarkan dari loyang. Nah, setelah kuenya agak dingin, sekarang kita keluarkan kue dari loyang. Nah, seperti ini ya hasil brownies cheesecake-nya. Sekarang kita potong dulu kuenya. Nah, hasilnya seperti ini ya, brownies cheesecake kukus tanpa dicece, tapi wangi banget dan coklat abis. Nah, ini hasil potongan brownies cheesecake-nya. Satu loyang ini aku potong menjadi 25 bagian. Nah, hasil baking hari ini ya mamis, meskipun ekonomis tapi tampilannya terkesan mewah. Bisa banget buat ide jualan atau mau buat hantaran atau untuk oleh-oleh juga oke banget. Tekstur kue lembut. Rasanya enak banget, browniesnya coklat abis meskipun tanpa DCC. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.
Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat bolu karamel kukus atau biasa disebut juga bolu sakura. Rasanya enak dan wangi khas gula karamel. Teksturnya lembut dan irit telur. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita siapkan 125 gram gula pasir. Tuang gula pasir ke dalam teflon, kita masak sampai gula mencair menjadi karamel. Siapkan 250 ml air panas. Matikan dulu api kompor, lalu masukkan air panas sedikit-sedikit dan pelan-pelan ya, jangan terlalu dekat. Setelah itu, nyalakan kembali api kompor, kita masak sampai semua gula karamel larut. Nah, jika gula karamelnya sudah larut, sekarang kita angkat. Kemudian kita diamkan dulu sirup gula karamel sampai dingin suhu ruang. Ini aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih kecil. Kemudian tambahkan 1 saset kental manis. Masukkan kental manis ke sirup karamel. Kemudian aduk sampai rata. Siapkan 225 gram terigu. Kita masukkan ke dalam mangkok. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Selanjutnya, saring campuran tepung. Kemudian kita siapkan 2 butir telur. Pecahkan telur, kita masukkan ke dalam mangkok mixing. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita mixer hingga mengembang, kental, dan berjejak. Nah, jika adonan telur sudah mengembang dan kental, kita masukkan terigu secara bertahap. Kita masukkan bergantian dengan sirup gula karamel. Sekarang masukkan sirup gula karamel. Kalau sudah dimasukkan semua, kita matikan mixernya. Tambahkan 4 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Kita masukkan dulu sedikit adonan ke margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian kita aduk asa rata. Setelah itu, tuang kembali ke adonan telur dan tepung. Kita aduk sampai tercampur rata dan homogen. Selanjutnya, siapkan cetakan puding diameter 20 cm atau 22 cm. Oles dulu dengan minyak sayur agar tidak lengket. Kita tuang adonan kue ke dalam cetakan. Kemudian hentakkan beberapa kali.
Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kue selama 30 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, sekarang kita angkat kuenya. Ini langsung aku keluarkan dari cetakan ya mamis, agar bawahnya tidak basah. Nah, yuk sekarang kita potong kuenya. Nah, ini bolu sakura loyang, teksturnya lembut dan wangi khas karamel. Terima kasih sudah menonton, support terus Lyn's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi dengan cara klik icon lonceng. Nah, hanya dengan 2 butir telur kita dapat satu loyang bolu yang cantik, enak, dan menul. Teksturnya lembut dan ini bisa buat hantaran atau bisa juga untuk ide jualan. Bolu sakura ini rasanya enak dan wangi. Cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat.